Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan tentunya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan dari sektornya meme coin, dari volume, market cap itu kan naik ya bro ya. Volume dan market cap itu naik. Sedangkan kalau kita lihat untuk parameter harganya ya kebanyakan sih recover ya, termasuk ada Dogecoin. Kalau Shiba Inu dia koreksi bro ya. Untuk PP dia juga recover sekitar 3%-an. Semoga saja PP bisa kill zero ya bro ya. Semoga saja. Tapi nanti kita akan bahas PP nih ya. Karena ada sesuatu hal yang teman-teman juga harus tahu ya. Nanti kalian bisa menentukan pilihan dalam tanda kutip seperti ini, pilihan kalian mau cut loss, mau tambah muatan, atau mau bener-bener lupakan PP itu ya. Jadi nanti kalian tentukan pilihan buat pilihan kalian masing-masing, dan tentunya saya juga akan membuat pilihan ya. Oke, terus di sini kalau kita lihat beberapa meme coin memang kali ini cukup bagus ya, 99% pada recover lah kayak gitu. Oke, semoga kalian pada udah mulai running profit ya. Oke, kita langsung saja membahas PP Coin. Nah, jadi di sini teman-teman ya, apakah harga PP Coin itu sudah benar-benar naik sampai puncaknya dan jumlah transaksi paus turun hingga 93%? Oke ya. Terus di sini harga koin PP itu menunjukkan sinyal puncak karena transaksi paus itu turun 93% bro. Jadi menjadi di area 2 triliunan. Nah, di tengah meningkatnya resiko ambil untung. Makanya di sini bro ya. Makanya di sini saya mewanti-wanti buat teman-teman semua, saat harga udah mulai naik itu saya nggak cuman sekali dua kali ngingetin teman-teman ya, nggak cuman sekali dua kali saya ngingetin kalian semua untuk ayolah taking profit, ayolah ambil untung. Yang penting jangan dijual 100% gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti ini brother gitu ya. Oke, lanjut. Terus di sini PP Coin itu mungkin telah mencapai titik puncaknya karena apa? Data on-chain itu menunjukkan bahwa transaksi paus itu telah turun drastis hingga 93%. Nah, sementara itu rasio probabilitas meningkat. Meningkatnya kemungkinan aktivitas ambil untung dari para pedagang yang dapat mendorong harga di bawah level support utama. Nah, pada tanggal 30 Juni kemarin harga BP Coin kan diperdagangkan pada kisaran 986 dengan kenaikan interday sebesar 3%. Harga koin BP hadapi resiko penurunan karena apa? Momentum bullish melemah. Nah, kalau kita berbicara momentum bullish melemah, secara overallnya memang melemah, bro. Ya kalau kita berbicara juga tentang akumulasi wealth, di sini wealth daripada PP sesuai data yang dikeluarkan oleh Lock on Chain juga, oleh Wealth Art juga, gitu teman-teman. Memang PP itu ada penurunan dari segi akumulasi paus, ya. Kemungkinan besar ini akan terjadi yang namanya aksi ambil untung, bro, ya. Jadi PP itu memiliki prospek atau kemungkinan akan terjadi koreksi gitu ya. Cuman koreksinya sampai mana ya kita nanti akan bahas juga bro ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sini kita lihat dulu ke sini. Nah, jadi kita langsung ambil time frame gedenya aja, Bro. Jadi nggak perlu bertele-tele karena saya udah pernah bahas ini juga ya, Bro ya. Ada yang namanya pola yang disebut adalah pola apa? Head and shoulders. Nah, ini yang saya khawatirkan, Bro ya. Kalau pola head and shoulders ini terjadi, maka PP itu prospek atau kemungkinan besar bisa koreksi sampai di harga sini juga, Bro ya. Di mana? Ya ini, Bro, bisa kalian lihat sendiri ya. Di kisaran harga 0,50 di belakang koma dengan kepala 3 ya. Apakah mental kalian aman? Semoga aman ya bro ya. Tapi bro kita perlu ketahui bersama-sama ya, semisal area atas ini ya, atau area resistennya ini mampu di break oleh si PP, maka pola head and shoulders ini nggak akan terjadi, nggak akan terkonfirmasi, yang menandakan ya gagalnya pola head and shoulders itu membawa price atau kinerja daripada si PP ini untuk breakout kembali sampai di ranah harga sini di kisaran harga 0,40 di belakang koma dengan kepala 2 ya. Kalau pola ini gagal, tapi perlu dicatat bro ya, ini nggak akan terjadi dalam sehari dua hari karena kita ngambil dalam time frame weekly, mingguan, satu candle satu
minggu ya. Kemungkinan bisa terjadi berbulan-bulan baru terrealisasi kayak gitu bro ya, karena untuk membuat satu candle itu membutuhkan 7 hari waktunya ya. Itu jadi kalian bisa ya, nanti semisal kalian memang bener-bener wah saya coba lah ya untuk serok PP, kalian bisa apa ya, open posisi atau ambil jaring di area 0,3 ya bro ya, 50 di belakang koma dengan kepala 3. Nah sedangkan kalau kita lihat dari time frame daily, memang PP ini mencoba untuk breakout ya, PP mencoba untuk breakout untuk saat ini kan si PP bro ya. Itu kan kemarin sempat nih ya, kalau kita lihat dari line-nya ini dia selalu membuat yang namanya lower low yang semakin tinggi ya, lower low-nya semakin tinggi bro, seperti itu. Nah kemungkinan kalau PP itu mampu ngejebol di area 1073 bro, dia ada potensi untuk naik lagi sampai di kisaran harga kepala 1153 ya, kayak gitu. Jadi tentukan pilihan kalian mau hold atau cut loss ya, atau selamat tinggal PP ya. Kalau saya ditanya hold apa cut loss bang ya, kalau saya tetap saya hold bro, mau PP sampai Junam Palung Maria pun ya, karena memang di situ tinggal modal saya, bukan modal ya, tinggal untung saya aja karena modal udah keluar, tetap saya hold karena target saya tetap di area 0,5 sampai 1 rupiah ya. Semoga bisa terjadi di tahun ini gitu aja, meskipun bad newsnya selalu ada, tapi kita juga menunggu good news. Good newsnya apa ya, siapa tahu nanti The Fed mau angkat suku bunga, nggak ada yang tahu ya kan. Ya siapa tahu nanti ada persetujuan ETF-nya Dogecoin yang dimana ini juga membuka peluang bagi si PP kayak gitu ya. Ya semoga saja di tahun 2025 ini ada good news yang bagus lah. Oke. Nah, terus kita kembali lagi ke sini ya bro ya untuk melihat ini. Nah, jadi kalau kita lihat struktur teknis di atas kemungkinan akan memiliki dampak bearish pada perkiraan harga koin PP dan token meme ya tersebut mungkin kehilangan dukungan penting di area 830. Nah, dukungan di area 830 ini akan menjadi tolak ukur atau area penting bro ya. Kalau area ini ya nggak mampu menahan pergerakan daripada PP, maka siap-siap aja mentalnya ya. Kemungkinan PP bisa breakdown jauh lebih dalam lagi. Salah satu tanda onchen yang menunjukkan bahwa harga PP Coin mungkin telah mencapai puncaknya adalah penurunan signifikan dari pelaku pasar seperti Wells ya bro ya. Wells itu melakukan apa ya? Biasanya kan akumulasi kayak gitu ya. Cuman dari segi Wells-nya sendiri di sini dia nggak akumulasi gitu ya. Jadi PP itu dalam tanda kutip kita bingung nih, bimbang gitu ya. Apakah PP ini masih bisa untuk grow up lagi atau memang benar-benar PP ini udah sampai puncaknya. Tapi perlu dicatat bro ya, alt session belum terjadi ya. Walaupun gini ya, walaupun alt session itu udah mulai running star lah ya sejak kenaikan yang cukup signifikan beberapa ya bulan yang lalu itu udah mulai running star, cuman kan belum bener-bener 100% alt session itu terjadi karena kita mengacu pada Bitcoin dominance. Kalau alt session terjadi ya PP bisa grow up lagi gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam